Keterbatasan pengembangan komponen lokal di beberapa pusat perakitan konvensional membuat banyak produsen luar mulai mengalami kesulitan untuk mempertahankan margin keuntungan mereka akibat lonjakan biaya logistik material canggih dan pengenaan tarif hambatan perdagangan internasional yang semakin ketat akibat perang dagang global. Setelah fasilitas manufaktur canggih milik Indonesia sukses memformulasikan roadmap pengembangan semikonduktor nasional yang terfokus pada penguatan 4 pilar utama, yaitu material dasar, desain sirkuit terpadu, fabrikasi depan, serta perakitan pengujian bagian belakang atau OSAT, peta persaingan seketika berubah secara drastis bagi para pemain lama di selat Taiwan. Keunggulan mutlak dari keandalan kualitas pengerjaan sasis digital lokal yang dikombinasikan dengan kepatuhan terhadap standar keamanan ketat global, memberikan kepastian daya saing jangka panjang yang sangat sulit ditiru oleh produsen massal yang mengabaikan aspek ketelitian tinggi. Kunci dari kekuatan penetrasi pasar ekspor baru ini bukanlah sekadar masalah harga murah semata, melainkan pada kemampuan manufaktur domestik dalam menyajikan integrasi sistem bantuan desain otomatis yang halus, desain geometri yang ergonomis untuk konsumen global, serta jaminan rantai pasok komponen yang stabil tanpa hambatan distribusi global. Untuk memberikan Anda pembuktian data yang sangat konkret mengenai kemajuan fisik di lapangan ekspor nasional kita, mari kita bedah bersama rincian volume kebutuhan serta detail nilai transaksi klaster manufaktur komponen elektronik domestik yang menjadi bukti nyata keberhasilan hilirisasi teknologi tinggi nasional. Data resmi Badan Pusat Statistik baru-baru ini mencatat momentum krusial saat nilai impor semikonduktor Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat dari 2,33 miliar dolar pada tahun 2020 menjadi mendekati 5 miliar dolar Amerika pada akhir periode evaluasi terbaru seiring meningkatnya kebutuhan industri nasional terhadap komponen strategis tersebut. Angka ini merupakan representasi nyata dari besarnya pasar dalam negeri yang setiap tahunnya melahap puluhan juta unit ponsel lokal dan target kebutuhan laptop nasional yang mencapai jutaan unit, yang dengan dukungan penuh dari ribuan tenaga kerja ahli domestik, kini mulai dialihkan produksinya ke dalam negeri. Melalui penerapan standar kontrol kualitas yang sangat ketat di setiap lini perakitan otomatis, setiap unit sirkuit terpadu yang didesain secara lokal terbukti mampu memotong ketergantungan pada suku cadang impor secara signifikan, serta membuktikan bahwa produk berteknologi tinggi buatan lokal mampu bersaing secara langsung di pusat pasar konsumen paling selektif di dunia. Bukankah Anda kini mulai melihat dengan sangat jelas bahwa lompatan industri semikonduktor dengan dukungan ekosistem desain yang solid ini akan menciptakan sebuah standar baru yang kekuatannya diakui oleh komunitas internasional? Mari kita bandingkan perbedaan mendasar antara model pengembangan industri perakitan konvensional yang hanya mengandalkan penempelan merek atau perakitan papan sirkuit cetak sederhana dengan strategi ekosistem manufaktur terintegrasi yang sedang diterapkan di tanah air saat ini. Di model industri lama, produsen hanya bertindak sebagai importir komponen siap pakai berkualitas rendah dari luar negeri tanpa adanya penambahan nilai teknologi yang berarti. Sehingga, ketika terjadi kendala pada pasokan global seperti krisis chip beberapa tahun lalu, lini produksi mereka seketika lumpuh dan produk yang dihasilkan tidak memiliki daya tawar di pasar ekspor. Sebaliknya, Mega Project Infrastructure Industri Domestik mendesain seluruh sistem operasional sebagai satu kesatuan ekosistem manufaktur bernilai tambah tinggi, di mana struktur sirkuit canggih diproduksi mandiri melalui penguasaan kekayaan intelektual lokal, dipadukan dengan sistem kontrol pintar rakitan domestik, serta didukung oleh komponen penggerak canggih yang menghasilkan produk premium dengan nilai jual ekspor yang jauh lebih tinggi di pasar internasional berkat keunggulan spesifikasi teknisnya. Saya teringat sebuah ulasan dari Pameran Teknologi Internasional di London yang membahas mengenai masa depan penataan rantai pasok kendaraan listrik dan pusat data di Asia Tenggara untuk tahun-tahun mendatang.
Ulasan tersebut menyajikan fakta yang sangat mengejutkan bagi para pelaku industri global, di mana selama ini para produsen luar seperti TSMC merasa sangat aman dengan dominasi pengecoran silikon mereka tanpa menyadari bahwa Indonesia tengah mengeksekusi strategi pembalikan haluan industri melalui penguasaan manufaktur desain chip terintegrasi yang langsung bekerja sama dengan pemegang lisensi terbesar dunia, yaitu ARM. Ketika produk komponen premium buatan desainer lokal ini mulai terpasang di armada otomotif dan perangkat telekomunikasi mancanegara, seluruh korporasi internasional tidak bisa lagi memandang remeh kemampuan rekayasa industri dalam negeri, melainkan harus mengakui bahwa produk lokal menawarkan kombinasi sempurna antara efisiensi konsumsi daya, ketahanan operasional yang luar biasa, dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan komputasi yang sangat ketat. Peralihan preferensi pasar inilah yang diprediksi akan terus mendongkrak performa investasi asing baru di sektor industri kedirgantaraan dan mikroelektronika nasional, memindahkan pusat keunggulan teknologi penerbangan menuju koridor ekonomi dalam negeri yang menawarkan kestabilan operasional jangka panjang dan akses perdagangan internasional yang luas. Sistem regulasi yang diterapkan pada perluasan pasar ekspor ini juga membawa sebuah lompatan paradigma yang sangat revolusioner dalam hal tata kelola perdagangan. Karena setiap instrumen kebijakan dirancang untuk mengusung prinsip perluasan perjanjian dagang internasional yang memberikan kemudahan akses bagi produk lokal ke negara mitra. Data perencanaan menunjukkan bahwa program perluasan pasar ekspor sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pemberian insentif fiskal semata, melainkan langsung mencakup percepatan penyelesaian semua perjanjian perdagangan secepat-cepatnya melalui pembentukan BOM khusus semikonduktor agar produk manufaktur teknologi tinggi dalam negeri mempunyai daya saing tinggi saat memasuki pasar global. Sebelum konsep akselerasi perdagangan ini dieksekusi secara nyata, industri lokal seringkali terhambat oleh pengenaan tarif masuk yang tinggi di negara tujuan ekspor akibat ketiadaan payung hukum kerjasama bilateral yang kuat. Kini, dengan adanya fasilitasi aktif dari pemerintah, melalui kolaborasi erat dengan lembaga global dan pengawalan ketat terhadap standarisasi tingkat komponen dalam negeri, seluruh proses sertifikasi internasional, pembebasan hambatan non-tarif di wilayah tujuan, hingga integrasi jalur logistik dapat diselesaikan dengan efisiensi tinggi, menghilangkan hambatan birokrasi internasional, sekaligus menciptakan iklim kepastian ekspor yang sangat kuat bagi para pelaku manufaktur domestik. Selamat dan congratulations saya ucapkan kepada Anda semua pemirsa setia karena telah menunjukkan fokus yang sangat luar biasa serta ketertarikan yang begitu mendalam untuk terus menyimak ulasan berbasis data pembangunan fisik real mengenai alasan mengapa industri chip semikonduktor Indonesia yang sedang berkembang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan kompetitor global ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi yang padat dengan analisis rekayasa ruang manufaktur, perhitungan output efisiensi pabrik, dan kalkulasi realisasi ekspor internasional ini menjadi bukti otentik bahwa Anda adalah kelompok penonton berkualitas tinggi yang cerdas, memiliki visi ekonomi makro yang luas, dan menaruh perhatian besar pada perkembangan kedaulatan teknologi masa depan kita semua. Nah, melihat begitu besarnya dampak dari lompatan kapasitas pengapalan sirkuit pintar di atas pasar global ini terhadap masa depan ketahanan ekonomi nasional, kira-kira topik mengenai strategi penguasaan alur ekspor komponen material komposit, proyek pembangunan pabrik pengolahan wafer silikon tingkat lanjut skala giga, atau taktik penataan kawasan industri teknologi tinggi terintegrasi apalagi yang paling ingin Anda lihat saya kupas secara tajam pada tayangan video berikutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide brilian, pandangan kritis, dan saran berharga Anda langsung di dalam kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah pengembangan konten edukasi bermutu tinggi kita selanjutnya di saluran kesayangan ini.
Sekarang, mari kita arahkan fokus analisis kita menuju dampak peningkatan kapabilitas teknologi manufaktur lokal yang sangat signifikan yang dihasilkan oleh kehadiran infrastruktur produksi komponen elektronika terpadu terhadap penguatan daya saing ekspor nasional secara keseluruhan. Sebuah aspek ekonomi yang menjadi parameter utama bagi para pemimpin industri global dalam menentukan mitra strategis jangka panjang mereka. Berdasarkan proyeksi serapan tenaga kerja, operasional klaster manufaktur modern di Jakarta, Bandung, dan pusat teknologi lainnya membutuhkan ribuan tenaga kerja ahli yang mahir dalam mengoperasikan sistem komputasi desain presisi dan manajemen pengujian kualitas arsitektur sirkuit digital. Memicu percepatan program pelatihan 15.000 talenta semikonduktor yang berorientasi pada standar kompetensi teknologi internasional bersama konsorsium ARM. Peningkatan kapasitas teknis yang sangat masif ini bukan sekedar masalah penciptaan lapangan kerja baru semata, melainkan sebuah keuntungan strategis jangka panjang bagi struktur ekonomi nasional karena berhasil menggeser profil ekspor kita dari pengiriman material mentah bernilai rendah seperti pasir silika mentah, menjadi pusat pengapalan produk kekayaan intelektual berteknologi tinggi yang memiliki margin keuntungan bersih jauh lebih tebal di pasar internasional. Pola lama penataan industri elektronik di wilayah berkembang selalu mengasumsikan bahwa perakitan perangkat dengan komponen impor utuh adalah jalan pintas terbaik untuk memajukan pasar lokal, sehingga membuat pasar domestik rentan terhadap fluktuasi pasokan dan manipulasi harga yang dikendalikan secara sepihak oleh produsen luar negeri tanpa adanya transfer pengetahuan teknologi yang mendasar kepada desainer lokal. Pola baru ekosistem manufaktur terintegrasi membalikkan asumsi tersebut secara total dengan meletakkan fondasi riset dan pengembangan langsung di lokasi fasilitas pelatihan dalam negeri, memastikan efisiensi biaya produksi dapat dinikmati langsung oleh konsumen akhir melalui penyediaan hak kekayaan intelektual desain chip berkualitas premium dengan harga jual yang jauh lebih rasional dan kompetitif di pasar regional jika dibandingkan dengan harus membayar lisensi pihak ketiga yang mahal. Kita juga harus memahami korelasi yang sangat kuat antara ketersediaan klaster pabrik yang mampu memproduksi desain sirkuit sendiri dengan penurunan ketergantungan pada komponen impor, yang tidak hanya membuka peluang pengembangan produk berbasis teknologi tinggi lainnya, melainkan juga memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan seluruh sektor industri elektronika otomotif sekunder di tanah air. Ketika sebuah ekosistem manufaktur mampu menyajikan seluruh kebutuhan desain utama secara mandiri dari dalam negeri, maka ketahanan industri nasional akan melesat ke tingkat tertinggi, mengisolasi pasar domestik dari ancaman krisis pasokan luar negeri, sekaligus memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan seluruh sektor industri manufaktur di tanah air. Sekarang, mari kita buka lingkaran informasi berharga yang saya janjikan di awal tayangan mengenai rincian kalkulasi, keunggulan nilai tambah, dan efisiensi rantai produksi komponen silikit terintegrasi yang dihitung menggunakan indikator pemangkasan biaya royalti desain, sebuah metode analisis ekonomi wilayah yang membuka tabir kebenaran mengenai kekuatan posisi kompetitif kita yang sesungguhnya di hadapan para produsen pengecoran global seperti TSMC. Rahasia kesuksesan daya pikat industri baru ini terletak pada kemampuan Konsorsium Nasional Indonesia bersama Polytron dan 13 universitas utama untuk menyajikan konsep arsitektur terbuka yang didukung oleh kepemilikan teknologi kompetensi mandiri yang dikembangkan langsung oleh insinyur lulusan program intensif, sehingga mengeliminasi seluruh komponen biaya royalti eksternal yang biasanya menguras modal operasional perusahaan lokal. Inovasi integrasi rantai produksi inilah yang sukses meyakinkan para pemain besar internasional untuk mulai melirik potensi investasi back-end atau OSAT di dalam negeri, membebaskan pertumbuhan ekonomi nasional dari ketergantungan model perdagangan lama, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan baru yang paling diperhitungkan dalam peta jalan industri teknologi tinggi internasional.
Keberhasilan penembusan pasar ekspor senilai miliaran rupiah dari lini produksi komponen canggih menunjukkan bahwa daya tawar ekosistem domestik telah bergeser dari sekadar penyedia produk kelas bawah menjadi pemain utama yang diakui kualitas rancang bangunnya di tingkat global. Ketika produk-produk ini mulai terpasang pada modul kontrol kendaraan listrik dan sistem telekomunikasi internasional di dunia, dampak ekonominya langsung dirasakan secara nyata oleh rantai pasok industri komponen lokal yang ikut terangkat standarnya mengikuti spesifikasi internasional yang ketat. Ini adalah bentuk konkret dari keberhasilan hilirisasi industri manufaktur teknologi tinggi, bukan sekadar wacana atau rencana di atas kertas semata yang tidak memiliki implementasi real di lapangan produksi. Struktur manufaktur modern ini dibangun di atas pilar presisi mekanis dan digital yang sangat tinggi, memanfaatkan keahlian desain anak bangsa untuk menjamin kenyamanan pengoperasian dan standar keamanan data yang mampu bertahan di berbagai kondisi operasional ekstrim negara tujuan ekspor. Langkah strategis ini juga merombak total lanskap persaingan harga produk teknologi komputasi di tingkat konsumen regional, di mana selama ini pasokan chip berspesifikasi tinggi untuk kecerdasan buatan selalu diidentikan dengan harga jual yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh produsen lokal berskala menengah. Kehadiran lini desain terintegrasi lokal berhasil memangkas struktur biaya pengembangan produk secara signifikan, memungkinkan peluncuran varian microcontroller dengan fitur presisi tinggi dengan rentang biaya pengembangan yang sangat rasional namun memiliki performa durabilitas yang luar biasa tinggi dalam sekali siklus penggunaan operasional di pabrik-pabrik lokal. Penawaran nilai yang sangat kompetitif ini secara otomatis menarik minat beli yang sangat besar dari konsumen internasional yang menginginkan solusi komputasi custom berbiaya rendah untuk menunjang aktivitas operasional industri harian mereka di pusat-pusat manufaktur dunia. Melalui perpaduan antara keunggulan kompetensi lokal, keandalan performa desain buatan anak bangsa, dan kekuatan jaringan kemitraan global bersama ARM, ekosistem industri semikonduktor domestik kini siap memimpin gelombang transisi teknologi di kancah internasional. Di sisi lain, pergerakan agresif industri manufaktur semikonduktor tanah air ini juga memberikan tekanan psikologis yang sangat besar bagi para pemain lama di negara maju yang selama puluhan tahun menguasai pasar tanpa adanya kompetisi berarti dari produsen berkembang di Asia Tenggara. Ketika talenta lokal binaan Danantara terbukti mampu mendesain sistem komputasi mutakhir yang melewati seluruh uji sertifikasi kelayakan global yang sangat ketat di London, para kompetitor internasional dipaksa untuk mengakui bahwa pusat keunggulan rekayasa teknologi kini telah mengalami perluasan yang nyata. Ketidakpastian pasokan komponen dari jalur distribusi konvensional akibat ketegangan geopolitik global kini menjadi kelemahan utama bagi industri luar yang tidak memiliki diversifikasi pusat desain, memberikan keunggulan kompetitif yang mutlak bagi pabrikan domestik Indonesia yang mampu mengontrol proses pengembangan dari tahap perancangan awal hingga ke tahap implementasi produk akhir ke dalam perangkat elektronik konsumen berskala global. Melalui seluruh rangkaian pemaparan data kebutuhan makro yang real, kalkulasi kapasitas pelatihan talenta desainer chip per tahun yang akurat, serta pembongkaran arsitektur rantai nilai industri semikonduktor yang telah kita bedah secara mendalam bersama-sama sepanjang tayangan video ini, kita dapat menarik satu kesimpulan yang sangat tegas bahwa langkah penguasaan industri chip dalam negeri bukan sekadar proyek pembangunan komersial biasa, melainkan sebuah lompatan strategi kedaulatan manufaktur nasional yang dirancang untuk merombak total lanskap kompetisi ekonomi global demi mengamankan kemakmuran domestik melintasi berbagai dekade ke depan. Kehadiran ekosistem industri modern berskala masif ini telah membuktikan kepada komunitas global bahwa dengan memadukan keahlian desain lokal, kelimpahan potensi teknologi otomatisasi pabrik, serta ketepatan regulasi perluasan pasar ekspor,
perekonomian tanah air telah berhasil mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan utama yang mendikte arah masa depan industri komputasi ramah lingkungan di pasar internasional. Lompatan besar dari arsitektur industri domestik ini secara nyata telah memicu pengawasan ketat dari para pelaku industri mapan sekelas TSMC di seluruh dunia, mempersembahkan sebuah pembuktian konkret dari komitmen hilirisasi nasional yang berdampak langsung pada penguatan kapasitas teknologi anak bangsa secara ekstrim, penciptaan nilai tambah ekonomi yang masif, dan penguatan posisi tawar perdagangan kita di panggung dunia. Secara garis besar, terdapat 3 poin kunci yang menjadi pilar utama di balik keunggulan strategis perkembangan industri semikonduktor Indonesia yang sedang memicu pengawasan ketat dari kekuatan teknologi dunia dan mengubah peta kompetisi manufaktur saat ini. Pertama, penguasaan penuh atas mata rantai kompetensi melalui program pelatihan massal 15.000 talenta desainer chip bersama ARM yang sukses mengeliminasi ketergantungan cetak biru desain luar negeri yang mahal dan restriktif. Kedua, realisasi pembentukan ekosistem dalam negeri yang kuat melibatkan kolaborasi produsen lokal seperti Polytron dan institusi akademik guna menghasilkan efisiensi biaya pengembangan produk massal yang sangat kompetitif di pasar komersial global. Ketiga, penerapan program integrasi bertahap dari sektor hulu material pasir silika, penguasaan desain, hingga pengembangan lini perakitan akhir back-end OSAT yang sangat presisi dalam membuka akses penetrasi produk anak bangsa ke rantai pasok teknologi utama dunia. Jangan pernah lupa untuk terus memberikan bentuk apresiasi dan dukungan terbaik Anda bagi keberlanjutan saluran edukasi digital yang syarat data faktual dan analisis makro berkualitas tinggi ini dengan cara menekan tombol suka pada tayangan ini, membagikan video strategis ini kepada seluruh rekan profesional di jaringan kerja Anda, serta menuliskan setiap pemikiran kritis Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah agar wadah diskusi cerdas kita senantiasa tumbuh produktif, melahirkan wawasan-wawasan yang mencerahkan masa depan pembangunan kita semua. Kiblat baru industri mikroelektronika dunia sedang dibangun dengan kekuatan kedaulatan manufaktur terintegrasi di atas tanah air kita. Dan strategi penguasaan rantai pasok teknologi yang berdaulat inilah yang akan membawa kemakmuran, kemandirian teknologi, dan kemajuan ekonomi bangsa melesat tinggi, menyongsong tantangan zaman baru yang penuh dengan kejayaan gemilang di panggung internasional. Mari kita selami lebih jauh bagaimana integrasi horizontal dari sektor pendidikan tinggi teknik dengan pusat-pusat perancangan sirkuit in dalam negeri membentuk sebuah benteng kompetensi yang tidak tertandingi oleh kompetitor regional manapun di kawasan Asia Tenggara. Melalui program penataan kurikulum teknik elektronika yang secara spesifik berfokus pada penguasaan kecerdasan buatan untuk optimasi tata letak transistor mikro, ribuan desainer muda lokal kini dibekali kemampuan untuk melakukan simulasi beban arus secara digital sebelum purwarupa fisik diproduksi di pengecoran silikon global. Proses transformasi pengetahuan ini berjalan dengan akselerasi yang sangat fantastis, memotong waktu siklus pengembangan produk baru dari yang awalnya membutuhkan waktu bertahun-tahun menjadi hanya dalam hitungan bulan berkat pemanfaatan platform komputasi awan berstandar global yang terkoneksi langsung dengan sistem manajemen lisensi nasional. Dampak dari efisiensi riset ini langsung tercermin pada penurunan biaya pengembangan purwarupa komponen, memberikan fleksibilitas ekstrim bagi industri dalam negeri untuk mengajukan penawaran harga pengerjaan proyek custom yang sangat kompetitif di hadapan para pemegang keputusan korporasi teknologi internasional yang membutuhkan integrasi sirkuit pintar secara cepat. Ketangguhan struktural dari ekosistem semikonduktor baru ini juga diperkuat oleh keberadaan fasilitas laboratorium desain sirkuit terpadu terpusat yang kini sepenuhnya dioperasikan oleh para ilmuwan domestik dengan dukungan lisensi teknologi komputasi tercanggih di dunia.
Kehadiran laboratorium desain mandiri ini menghilangkan ketergantungan produsen lokal pada jasa konsultasi desain luar negeri yang selama ini seringkali menjadi titik hambat pembiayaan yang memperlambat pendaftaran hak paten produk mikroelektronika nasional ke pasar internasional. Sebelum ekosistem pengujian dan desain mandiri ini berdiri kokoh, setiap inovasi arsitektur sirkuit baru harus dikirim ke pusat desain belahan bumi utara dengan biaya sewa lisensi yang menguras modal operasional hingga ratusan ribu dolar, serta risiko kebocoran hak kekayaan intelektual yang mengkhawatirkan. Sekarang, dengan seluruh instrumen desain yang terintegrasi secara lokal melalui kemitraan strategis nasional, proses validasi performa sirkuit terhadap efisiensi daya tinggi dapat diselesaikan secara real-time di dalam negeri, mengamankan jalur persetujuan lisensi internasional dengan kecepatan kerja yang memukau para pengamat industri kedirgantaraan dan komputasi dunia. Landscape kompetisi bisnis perakitan mikroelektronika di tingkat regional pun ikut bergolak secara masif seiring dengan beroperasinya pusat-pusat pengembangan talenta terpadu yang menawarkan konsep pengerjaan perbaikan menyeluruh dengan efisiensi biaya yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan pusat pengembangan konvensional di kawasan sekitar. Pabrikan perangkat elektronik internasional dari berbagai negara kini mulai menjadwalkan ulang kerjasama pengembangan produk mereka untuk diarahkan ke fasilitas tim desainer lokal di tanah air, terpikat oleh kombinasi antara keahlian teknisi domestik yang bersertifikat global dan ketersediaan ekosistem talenta lokal yang selalu siap sedia menyuplai kebutuhan inovasi tanpa hambatan pasokan tenaga ahli internasional. Peralihan arus pengembangan teknologi ini secara otomatis meningkatkan pendapatan sektor jasa teknologi tinggi nasional secara signifikan, memperkuat posisi tawar kawasan industri domestik sebagai hub inovasi utama regional, serta membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas penuh untuk mengelola siklus hidup komponen pintar secara menyeluruh dari tahap perancangan awal hingga implementasi jangka panjang di pasar konsumen. Pola lama penataan industri elektronik yang membiarkan pasar domestik hanya menjadi tujuan penjualan produk jadi luar negeri tanpa adanya upaya transfer teknologi manufaktur yang nyata, kini telah dihancurkan secara total oleh komitmen hilirisasi industri dirgantara dan semikonduktor modern. Pola baru ekosistem komputasi terintegrasi mengedepankan penguasaan teknologi desain masa depan dari hulu, mengunci hak kekayaan intelektual atas setiap arsitektur sirkuit yang diproduksi, serta memanfaatkan skala ekonomi pasar domestik yang sangat besar untuk membangun posisi tawar yang kokoh di hadapan konsorsium teknologi global sekelas TSMC. Keberanian melakukan pembalikan peran strategis ini menempatkan Indonesia bukan lagi sebagai konsumen pasif yang pasar digitalnya dieksploitasi oleh korporasi luar, melainkan sebagai pusat rekayasa teknologi semikonduktor utama yang mengarahkan masa depan konektivitas pintar regional melalui penyediaan solusi komputasi yang aman, mandiri, dan efisien secara berkelanjutan bagi kemajuan seluruh peradaban bangsa. Efisiensi biaya yang dihasilkan dari penguasaan teknologi kedirgantaraan dan semikonduktor mandiri ini juga memberikan dampak pengganda yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah perintis yang selama ini terisolasi dari pusat pertumbuhan teknologi akibat keterbatasan akses infrastruktur digital yang merata. Dengan ketersediaan modul kontrol pintar lokal yang murah dalam hal biaya pengembangan dan mudah dalam integrasi sistem manufaktur harian, produsen perangkat elektronik domestik kini dapat membuka lini produksi produk elektronik konsumen baru untuk mempercepat distribusi perangkat edukasi digital, pasokan sistem kontrol otomotif darurat, serta mobilitas sistem monitoring pertanian pintar ke wilayah pedalaman tanpa kendala biaya komponen impor yang mahal. Penurunan biaya produksi sirkuit mikro ini secara otomatis memotong harga jual perangkat pintar di tingkat konsumen akhir secara signifikan, memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi berbasis digital baru di berbagai wilayah koridor luar negara, serta membuktikan secara nyata
bahwa penguasaan teknologi tinggi berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat secara merata di bawah payung kedaulatan negara yang solid. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan generasi baru industri semikonduktor ini menjadi sebuah monumen pembuktian yang tak terbantahkan bahwa kualitas kepemimpinan manajemen industri dan kapabilitas teknis para insinyur dalam negeri telah sejajar dengan standar tertinggi peradaban teknologi modern dunia. Ketika para pemegang keputusan di korporasi manufaktur silikon raksasa dunia mulai menyadari bahwa masa depan diversifikasi rantai pasok desain mereka sangat bergantung pada kompetensi talenta komputasi dari pusat-pusat pelatihan di Indonesia, seluruh peta diplomasi teknologi ekonomi internasional seketika berubah haluan menaruh rasa hormat yang mendalam pada bumi pertiwi. Ini adalah fajar baru bagi kejayaan industri microelectronica nasional. Sebuah era di mana setiap rancangan sirkuit terpadu yang tertanam di dalam perangkat teknologi internasional membawa serta kebanggaan, kehormatan, dan bukti nyata dari ketangguhan rekayasa teknologi anak bangsa yang mandiri, berdaulat, dan senantiasa menjadi motor penggerak utama kemajuan peradaban industri digital di kancah global sepanjang masa.